Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Baik. Sehat semua? Sehat. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Nah, supaya diberi kelancaran. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Oke, baik, Pak Is, silahkan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita absen dulu ya. Nanti kalau Bu Ina panggil namanya, sebutkan suasana hati hari ini ya. Nisfi Sabrina. Bahagia, Bu. Oke. Nadia. Happy, Bu. Happy. Hasnul. Senang, Bu. Aulia. Bahagia, Bu. Bahagia. Nur Syafitri. Bahagia. Khairutan Nisa. Nah, Khairina. Ricci. Bahagia, Bu. Rizka. Bahagia, Bu. Bahagia. Arman. Faiz. Bahagia, Bu. Bahagia. Indra. Gembira, Bu. Gembira. Rehan. Senang, Bu. Senang. Oke. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia tercinta ini, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Pusaka. Siapa yang mau memimpin? Oke, Ricci boleh. Di depan ya, Ricci. Sampai akhir menutup mata. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita menenangkan pikiran terlebih dahulu ya. Jadi baik, dengarkan saja arahan Bu Ina. Semuanya dilega-legakan dulu ya, supaya bisa menerima pembelajaran baik hari ini. Hentikan dulu semuanya pemikiran kalian terhadap masalah kalian hari ini, baik di rumah, baik di sekolah, bersama teman-teman. Masalahnya dilupakan dulu. Rilekskan tubuh kalian, kemudian ototnya juga diregang-regangkan supaya rileks. Letakkan tangan kalian di atas paha kalian. Mulai pejamkan mata. Dipejamkan matanya, dirilekskan lagi. Rasakan semua udara yang masuk, bahwasanya semua ini adalah anugerah dari Tuhan. Bernafaslah dari hidung, keluarkan dari mulut. Ayo semuanya tarik nafasnya yang dalam dari hidung. Tahan sebentar, keluarkan dari mulut. Bukalah mata kalian sekarang. Senyum pada diri sendiri. Ingat masalah itu ada, tapi untuk saat ini
boleh dihilangkan terlebih dahulu supaya kalian bisa menerima pelajaran dengan baik. Kembali mengingatkan saja bahwasanya kita sudah melakukan kesepakatan kelas ya. Di sana juga sudah ada keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama. Yang pertama apa? Ada tadi teman yang terlambat? Kemudian ada? Menjaga ketertiban kelas. Salah satunya tidak ribut, ya kan? Kemudian apa yang terakhir? Berkata baik dan sopan. Kalau sudah berkata baik dan sopan, kita merasa dihargai. Tandanya kita saling menyayangi. Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yes. Masih ingat pelajaran sebelumnya? Masih. Tentang apa? Perubahan wujud benda, sifat fisika kimia. Bina mau tanya nih, apakah kalian merasakan perih di bagian lambung atas saat telah makan? Pernah. Semuanya pernah? Pernah. Makanya jangan telah makan. Tuh, bagian lambung atas saat telah makan atau tidak makan sama sekali. Udah makan kan? Ya. Kalau nggak makan apa rasanya? Perih. Kenapa bisa perih? Asam lambung naik. Asam lambung naik. Kalau misalnya sudah katanya tuh asam lambung naik, apa yang kalian lakukan? Minum obat. Kalau udah minum obat, apa yang dirasakan? Reda. Reda? Hah? Hilang. Hilang atau reda? Nanti kita buktikan ternyata dia hilang atau reda. Kalau misalnya kita asam lambung naik, minum obat, hilang sakitnya kayaknya. Tapi itu sebenarnya hilang atau reda. Nanti kita buktikan berdasarkan percobaan yang akan kita lakukan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik kalian dapat mengklasifikasikan larutan antara larutan asam, basa atau garam. Peserta didik kalian dapat mengetahui dampak dari manfaat, kemudian dampak dari asam, basa, garam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian dapat menyampaikan kembali manfaat dan dampak dari asam, basa, dan garam dalam kehidupan sehari-hari. Kita mau mengklasifikasi akan larutan asam, basa, garam. Nanti Bu Ina akan menayangkan video pembelajaran mengenai larutan asam, basa, garam. Perhatikan dulu videonya ya. Hai anak semua, di sini Bu Ina akan membantu kalian belajar mengenai larutan asam. Menurut kalian Mbak penting dicatat ya. Ini adalah asam dan basa merupakan dua senyawa kimia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan asam dan basa dimanfaatkan secara luas untuk industri pertanian dan juga bidang kesehatan dan penelitian di laboratorium. Oleh karena itu, dalam memahami sifat-sifat zat asam dan basa merupakan hal yang sangat penting. Tentu kita telah mengenal zat asam dalam kehidupan sehari-hari. Asam banyak ditemukan dalam bagian yang penting dalam video dicatat ya. Contohnya hormon, kemudian ada tomat. Asam dalam lambung kita ternyata ada asam juga namanya asam klorida atau HCl. Yang berfungsi membantu proses pencernaan makanan. Bagaimana sih cara kita mengidentifikasi zat asam? Dari ciri-ciri dari zat asam. Yang pertama, rasanya asam, namun tidak boleh dimakan dan dicoba kecuali dalam makanan. Yang kedua, dapat menimbulkan koresi. Yang ketiga, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Basa merupakan larutan yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh benda yang mengandung basa ialah sabun mandi, sabun cuci, shampoo, pasta gigi, obat mah, dan pupuk. Bagaimana sih cara kita mengidentifikasi larutan basa? Berikut ciri-ciri larutan basa. Yang pertama, memiliki rasa agak pahit, namun tidak boleh dicoba. Yang kedua, rasa licin di kulit. Yang ketiga, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Dalam kehidupan sehari-hari, zat basa sering direaksikan dengan zat asam.
untuk menghasilkan senyawa netral atau dikenal dengan reaksi netralisasi. Pada reaksi netralisasi ini akan dihasilkan garam dan air. Contoh penerapan reaksi netralisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk pengobatan bagi penderita sakit mah, di mana sakit mah atau obat asam klorida di dalam lambung tinggi. Maka obat mah adalah senyawa yang bersifat basah. Kandungannya adalah magnesium hidroksida atau aluminium hidroksida. Jadi senyawa garam yang paling dikenal adalah garam dapur atau nama senyawa kimianya adalah natrium klorida. Garam ini paling banyak digunakan dalam pengolahan makanan. Bagaimana senyawa garam dapat terbentuk? Salah satu reaksi yang dapat membentuk garam adalah reaksi asam dan basa atau reaksi netralisasi. Indikator asam dan basa. Dan asam dan basa memiliki sifat-sifat yang khas. Salah satu cara yang digunakan untuk membedakan asam dan basa dapat menggunakan indikator alami. Berbagai jenis tumbuhan dapat digunakan sebagai indikator alami. Tumbuhan yang termasuk indikator alami akan menunjukkan perubahan warna pada zat asam atau basa. Beberapa contoh tumbuhan yang dapat digunakan sebagai indikator alami adalah kunyit, bunga mawar, kulis merah, kulis ungu, dan bunga kembang sepatu. Indikator buatan. Salah satu jenis indikator buatan yang bukan dalam bentuk larutan cair adalah kertas lakmus. Ada dua jenis kertas lakmus, yaitu lakmus biru dan lakmus merah. Warna kertas lakmus biru akan menjadi merah pada larutan asam. Warna kertas lakmus merah akan menjadi warna biru dalam larutan basah. pH indikator universal. Selain kertas lakmus merah dan biru, ada juga kertas pH atau universal yang memiliki fungsi yang sama, yaitu dapat mengklasifikasikan larutan asam dan basa namun lebih kompleks. Karena pada pH indikator universal terdapat skala angka yang dapat menentukan tingkat keasaman dan tingkat kebasaan suatu larutan. Dari penjelasan tadi, ada asam basa dengan garam. Apa yang kalian dapat dari video tadi? Ada nggak yang membahas tentang kasus kita yang pertama tadi? Apa? Kalau dia sakit lambung, dia minum obat. Karena dia asam lambungnya yang naik, dinetralkan dengan obat yang bersifat basa. Kalau asam tadi biru menjadi merah, kalau basa merah menjadi merah menjadi biru. Asam itu merah intinya kan? Asam ingat aja merah. Kalau basa dia biru. Jika bereaksi dengan asam maka menghasilkan kita bagi kelompok ya. Karena kita mau praktikum mengenai asam basa. Jadi kita bagi kelompok. Karena kita sudah membagi kelompoknya berdasarkan asesmen diagnostik kemarin, sudah terbagi ya, sudah duduk berdasarkan kelompok? Sudah. Kita ice breaking dulu deh. Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yes. Alat tambahannya boleh jelaskan dulu ya? Ya. Di sini ada alat bahan, ada tabung reaksi. Ini namanya tabung reaksi. Kemudian ada namanya plat tetes. Kemudian indikator ujinya, kita pakai indikator alami dengan indikator buatan. Indikator alaminya kita hanya pakai kunyit saja. Nanti ekstrak kunyit kita jadikan sebagai indikator alami untuk menguji larutan tersebut termasuk asam, basa atau garam. Kemudian ada indikator buatan, kita pakai namanya kertas lakmus. Ya, kertas lakmus itu terbagi dua tadi kan? Ya. Ada kertas lakmus biru, ada kertas lakmus merah. Nanti kalian klasifikasikan dulu menggunakan kertas lakmus. Bagaimana cara kita menentukan nilai pH-nya? Menggunakan indikator pH indikator universal. Kan ujinya perasan jeruk nipis, ini sudah ada nanti. Ya, larutan jeruk nipisnya, kemudian ada garam dapur, ini ada air garam,
Kemudian ada obat mah, kita pakai yang ini. Biasanya obat mah banyak ya, tapi kita pakai yang satu saja. Kemudian ada asam cuka nih. Asam cuka, kemudian ada deterjen. Nih ya, deterjen ya, nanti ada namanya. LKPD-nya Bu Ina bagikan. Jangan lupa tulis identitas. Kemudian di sini ada alat bahan yang harus kalian sediakan. Kemudian di sini praktikum yang pertama adalah mengklasifikasikan asam basa atau garam, ya kan? Pakai menggunakan kertas lakmus merah dan biru terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, setelah kalian melakukan yang pertama, yang kedua ini ada ditetesi kunyit. Karena kunyit sebagai indikator indikator alami, kalian tengok dulu warna aslinya. Ya kan? Setelah warna aslinya dilihat dan dicatat, kalian teteskan beberapa tetes ke larutan yang ada. Jadi nanti dilihat perubahan warnanya. Bisa? Bisa. Kemudian setelah dapat perubahan warnanya, kalian tulis asam basa atau garam. Dan karena case kita yang pertama tadi mengenai asam dicampur basa itu apa sifatnya, nanti kalian masukkan asam cuka dicampur obat mah, kira-kira nilai pH-nya berapa? Apakah berkurang mendekati 7 atau tidak? Yang terakhir, mengisi ini. Kira-kira asam paling berbahaya apa? Nomor 1, 2, dan selanjutnya. Sampai dengan basa yang paling berbahaya. Kemudian dijawab pertanyaannya ya. Dan masing-masing kelompok juga boleh mengambil bahan dan alatnya ke mejanya. Langsung dipraktekkan sesuai langkah kerjanya ya. Ya. Ada yang susah? Yang bagian? Gimana? Kesimpulan total semuanya, praktikum semuanya baru. Antara ini direaksikan dengan ini, nilai pH-nya berapa, baru bisa kita tarik kesimpulan. Ini ya? Mana? Cocok? Dua. Oh, ini. Ini apa ini? Dua. Ini dua, oke. Lagi ya? Kenapa itu? Garam dapur. Garam dapur. Kayaknya kesini deh. 3. Nah, ini deterjen. Ini deterjen ini. Oke. Wow, warna apa tuh? Wow, warna apa nih kira-kira? Cucanya di mana nih? Ini apa ini? Ini Bu. Nggak cahaya. Sini dosisnya. Ya. Coba aja. Sudah? Oh ya, bagus. Iya, ya nggak apa-apa. Iya kan Bu? Ya. Ingat ya, kembali lagi diingatkan, kalau pH-nya di bawah 7, semakin kecil angkanya semakin berbahaya. Semakin tinggi angkanya ke sana, semakin berbahaya untuk basa. Kalau asam ke bawah, kalau basa ke atas. Ya. Ini obat. Ini hampir koren. Ya benar. Kelompok ini sudah? Sudah. Larutannya. Tinggal kesimpulan. 3. Oke.
Kalau misalnya tadi dasarnya asamnya itu misalnya 1, terus kita sudah campur dengan basa tadi kan, dicampur dengan basa, mundur dia nilainya menjadi 4 atau 5. Berarti kan asamnya berkurang karena dicampur dengan basa. Dia hampir mendekati angka 7. Berarti bahasanya berfungsi dengan baik atau tidak untuk meredakan asam? Kita ice breaking dulu ya. Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yes. Kelompok siapa yang bersedia presentasi duluan? Siapa yang berani? Kelompok siapa? Berarti kelompok 1 boleh. Silakan. Hasnul ya? Hasnul. Kami dari kelompok 1 akan memberikan kesimpulan dari studi kasus di atas. Oke. Basa bisa sedikit mengenalkan asam atau mengeluarkan asamnya. Contohnya, asam cuka dicampur dengan albanma atau gliserin akan menghasilkan pH 4,5. Sedang itu ditambah deterjen akan menghasilkan pH 6,2. Selain itu, basa campur dengan asam akan menghasilkan garam atau air. Oke, air dan garam. Bagaimana? Bagus atau tidak? Tepuk tangan dulu ya. Hasnul. Tepuk wall dulu ya. Tepuk wall. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren! Wow, keren! Kelompok 4 boleh. Siapa yang mewakili Ricci? Oke, Ricci. Dari hasil percobaan kelompok kami menyimpulkan bahwa asam ditambah basa menjadi netral dengan hasil pH 7. Oke, cukup segitu. Oke, boleh. Bagaimana? Kasih dulu wow-nya. Tepuk wow. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren! Wow, keren! Kelompok terakhir, kelompok 3. Kelompok 3, salah saya. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan kesimpulan studi kasus di atas. Setelah kami melakukan uji coba tadi, kami dapat menyimpulkan asam ditambah basa sama dengan netral dengan nilai pH 7. Oke, cukup. Oke, boleh kasih tangan. Kita kasih wow dulu ya. Tepuk wow. Kasih B, Kasih O. kasih B. Wow, keren! Wow, keren! Ya, karena hasilnya semuanya bagus, benar. Karena praktikum itu pada dasarnya Bu Ina juga nggak melihat itu harus sama apa yang sudah Bu Ina buat, ya kan? Apa yang sudah kamu lakukan itu sudah baik. Bu, punya aku tadi kok nggak 7 pH-nya, Bu. Kok beda-beda ya kan setiap kelompok? Itu tidak masalah. Karena kadang konsentrasi setiap kalian teteskan itu berbeda. Berdasarkan studi kasus kita yang pertama, oh Bu Ina perutku sakit kalau misalnya aku nggak makan, ya kan? Aku harus minum obat mah untuk apa? Menghilangkan atau meredakan? Oh, ternyata berdasarkan praktikum kalian tadi meredakan. Kita di dalam tubuh tetap butuh asam. Asam itu digunakan untuk untuk apa? Iya, untuk mencerna makanan. Nanti takut kalian nggak percaya nih kata-kata Bu Ina, kita dengarkan kata-kata Pak Dokter dulu ya. Kali ini kita akan membahas mengenai pH tubuh, potensi hidrogen. pH dalam tubuh kita normalnya 7,3 sampai 7,4. Nah, tentang pH itu antara 1 sampai 14. Kemudian yang berikutnya akan berkaitan dengan sistem pencernaan dan saluran cerna. Misalnya lambung. Sifat yang terlalu asam itu akan menurunkan dari kerja sel-sel lambung. Artinya akan meningkatkan asam lambung berlebih sehingga kita akan merasa tidak enak, tidak nyaman di perut, lambung, dan sebagainya. Karena itu sebaiknya kita menjaga tubuh kita supaya pH kita dalam keadaan normal. Kita quiz dulu ya. Ada di Edi Capai.
menguji pemahaman kamu sebelum kita ambil asesmen atau penilaiannya. Nampak nggak sih? Di sini ada baking soda pH 8. Asam atau basa? Kita tes basa. Oh, ternyata benar. Ada kopi pH 5,5. Kita tes. Sam? Nah. Karena sudah paham, kita lanjut ke quiz. Boleh dikeluarkan dulu. Evaluasi dulu kita ya. Boleh keluar handphonenya, buka aplikasi quiz. Nanti masukkan kode 096817. Sudah, masuk Bu. Sudah? Hasnul, Rizka, Salsabila sudah mulai join, kita klik mulai, nanti yang lainnya mengikuti. 096817 sudah banyak yang sudah pada join. Nah, boleh langsung dikerjain. Ya, Hasnul sudah mau selesai ya, Hasnul ya. Karena dia langsung tercatat nilainya. Nanti nilainya Bu Ina kirimkan kembali ke kalian. Sudah semua? Sudah. Oke, sudah semua, hampir semua rata-rata sih. Iya, sudah semua ya? Sudah. Oh, ternyata si Amanda benar 4. Salah 1, nggak apa-apa. Tapi nilainya sudah bagus. Oke? Karena kuisnya evaluasi, jadi secara keseluruhan nilainya juga sudah bagus. Bu Ina mau tanya dulu dah tentang refleksi pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyampaikan? Merasa puas. Merasa puas? Ya. Sangat menyenangkan dan menyerukan. Oh, menyerukan. Sangat seru. Iya, sangat senang. Apa lagi? Siapa lagi yang mau menyampaikan? Pak Is? Sangat bahagia. Boleh. Kesimpulan pembelajaran hari ini, siapa yang berani? Herina, boleh? Sebagai kesimpulan, asam adalah zat yang rupanya asam. Mengubah lakmus biru menjadi merah. Oke, benar. Sedangkan basa adalah zat yang rasanya pahit dan mengubah lakmus merah menjadi biru. Ya, benar. Dengan kata lain, jelas bahwa zat yang memiliki pH kurang dari 7 adalah asam dan pH lebih dari 7 adalah basa. Oke, baik. Kasih tepuk tangan dulu. Yang dikatakan Hoirina sangat benar. Intinya, asam itu merah, basa itu biru. Dari kata sakmus itu kalau misalnya biru berubah jadi merah, dia sifatnya asam. Merah menjadi biru sifatnya basa. Kalau pH-nya ditunjukkan kurang dari 7, asam. Kalau lebih dari 7, basa. Tepuk P5. Proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. Yeah. Mau menyampaikan umpan balik? Bu Ina mau mengucapkan terima kasih banyak karena sudah belajar baik hari ini. Semoga apa yang Bu Ina sampaikan hari ini benar-benar bermanfaat untuk kalian. Amin. Bagaimana dengan kalian? Mendapatkan pengetahuan baru. Nanti kan pembelajaran selanjutnya itu kan sebenarnya sama tentang reaksi asam dengan basa menghasilkan garam. Cuman nanti praktikumnya menjadi lebih kompleks. Kita cukup pembelajaran kita hari ini. Kita ucapkan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Nanti pulang hati-hati di jalan ya. Karena kalian bawa kendaraan bermotor, ingat lihat kiri dan kanan ya, tidak boleh ngebut. Bina akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang ya.